Salam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau di minggu kemarin kita sudah bicara panjang lebar mengenai bagaimana Daud mengirim utusan ya untuk menyapa Raja Amon dengan damai, lalu kemudian dipermalukan dikarenakan masalah politik. Maka tahun atau depannya atau pada pergantian tahun itu, raja-raja itu biasanya berperang. Dan kali ini yang terjadi adalah kerajaan Daud, yaitu kerajaan Israel, benar-benar berperang melawan Bani Amon dan menghabisi mereka habis-habisan ya. Nah, ini ada cerita di sini karena cerita ini sangat menarik. Kalau kita baca di dalam 1 Tawarik 20 ayat 1, di sana tertulis demikian. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Yoab membawa keluar bala tentaranya. Lalu ia memusnahkan negeri Bani Amon. Ia maju dan mengepung kota Raba, sedangkan Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Yoab memukul kalah Raba dan meruntuhkannya. Nah, ini menarik sekali. Dikarenakan pada saat itu Daud itu tidak maju berperang pada pergantian tahun. Pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Jadi pada zaman Tawarik ini ada season atau ada musim itu untuk berperang. Biasanya musim berperang itu pada pergantian tahun. Kalau kita pergantian tahun sekarang adalah Desember, maka pergantian tahun di masa itu atau kalender itu adalah pergantian di mana musim perang itu bisa terjadi. Ya biasanya di musim semi menjelang musim panas itu. Nah, pada saat itu raja-raja memang biasanya perang dan biasanya Daud juga berperang. Tapi kali ini dia nggak berperang. Dia menyuruh Yoab untuk memukul pasukan atau menghadapi pasukan Bani Amon. Nah, ini artinya apa? Ini artinya kalau zaman sekarang, kalau kita adalah seorang misalnya pemilik bisnis, kita sudah mempercayakan bisnis kita sebagai sebuah bisnis yang sudah autoran atau sudah jalan dengan mapan, dengan biasa saja setiap hari. Karyawan-karyawan sudah diatur, manajer sudah ada, orang kepercayaan sudah ada, dan semuanya sudah baik-baik saja. Sehingga pemilik bisnis itu bisa berlibur dan bisa berpesiar keliling dunia misalnya seperti itu ya. Nah itu seperti itu. Jadi Daud itu memiliki kepemimpinan yang berhasil di dalam membesarkan pasukannya atau melatih jenderal-jenderalnya, memilih orang-orang kepercayaannya. Saya jadi teringat kisah tentang Napoleon ya. Kalau di zaman tahun 18-an, 1700 akhir, 1800 awal. Di tahun-tahun 1795, 96 sampai 1810 gitu ya. Itu Napoleon tidak terkalahkan. Dan jenderal-jenderal itu hebat-hebat ya. Kalau kita baca sejarah itu mirip kayak raja-raja, tapi jenderal-jenderal Napoleon atau marshal-marshalnya itu hebat-hebat. Ada Marshal Ney, ada Marshal McDonald, ya kan? Lalu ada marshal yang lain yang luar biasa terkenal gitu ya. Itu semua jenderal-jenderalnya luar biasa, brilian semua. Dan waktu mereka memimpin perang, itu mereka bisa memenangkan banyak sekali perang dan mengalahkan musuh-musuh daripada Napoleon. Napoleon itu kalau perang nggak lawan satu negara ya, dia dikeroyok sama 3 negara, kadang-kadang dikeroyok sama 5 negara gitu ya, kadang-kadang dikeroyok sama 8 negara gitu ya. Wah itu banyak sekali, seru sekali kalau kita nonton. Tapi dia selalu menang sampai nanti tahun 1812 dia melakukan satu kesalahan. Nah, kesalahan ini dicatat oleh sejarah. Nanti kesalahan ini disebut sebagai kesalahan untuk menyerang Moskow. Dan pada akhirnya sebelum dia menduduki Moskow, dia menghadapi satu perang pivotal yang mengubah keadaan yang bernama Perang Borodino. Di sana pasukan Prancis itu dipukul mundur. Bukan dipukul mundur ya, menang, tetapi menangnya secara tragis.
terhadap pasukan Rusia ya. Dan pada saat itu pasukan Rusia itu kehilangan panglima utama mereka, tetapi mereka masih bisa bertahan dan menghancurkan sebagian besar pasukan daripada Prancis sehingga Prancis tidak bisa pulih lagi. Nah, ini berbeda. Daud ini berbeda dengan Napoleon karena Daud ini sebetulnya sampai akhir hidupnya dia itu bisa dikatakan hampir nggak pernah kalah perang ya. Dan bahkan dia bisa mengelatih jenderal-jenderalnya seperti Yoab gitu ya, dan kawan-kawannya, ada Triwira lah ya kan. Ada banyak sekali namanya di sana kalau teman-teman baca di Alkitab ya. Wah, banyak nama-namanya itu luar biasa pahlawan-pahlawannya. Ada yang berperang bisa membunuh sampai ratusan orang, ribuan orang begitu ya. Nah, ini luar biasa. Nah, transisi kemenangan ini menariknya kalau kita baca di dalam Alkitab, di dalam misalnya 2 Samuel 11, itu ada bagian yang berbeda di sana, ada warna yang berbeda. Tetapi penulis Tawarik ini cenderung untuk menuliskan sejarah Israel dari sisi positif. Sedangkan 2 Samuel itu lebih mencenderungkan atau menceritakan sisi yang bisa dikatakan lebih berimbang ya. Karena Daud bagus kepemimpinannya, Daud hebat pelayanannya untuk melayani Tuhan, berperang menang terus gitu ya. Daud berdoa untuk berperang sebelumnya berhadapan dengan Tuhan gitu ya. Dan kemudian dia bergumul dengan Tuhan sebelum dia berperang berhadapan dengan musuhnya sehingga dia menang. Tetapi secara strategis di 1 Tawarik 20 ayat 1 ini seakan-akan menghilangkan kegagalan moral Daud dengan Batsheba. Jadi ayatnya mirip bunyinya seperti itu. Tetapi nanti warna di 2 Samuel 11 ayat 1 itu dikatakan, itu harusnya raja-raja pergi perang, Daud malah naik ke sotoh atau naik ke atap istana, mungkin mau berdoa ya. Tiba-tiba dia lihat ada perempuan cantik mandi. Wah, ini namanya rezeki gitu kan. Nah, kita tahu ya, sejak itu si Daud ini menghadapi kegagalan moral dengan Batsheba. Penulis Chronicle atau Tawarik itu berfokus secara eksklusif pada hasil militer dan memposisikan pengepungan dan kemenangan atas koalisi Amon, lalu kemudian di pasal sebelumnya di minggu kemarin, lalu kemudian pertempuran dengan Filistin yang berikutnya, menekankan kesetiaan Tuhan yang berkelanjutan meskipun satu, Daud gak hadir di medan perang. Yang kedua, Daud sedang mengalami kegagalan moral atau kebobrokan moral pribadi dia sendiri dengan adanya skandal dengan Batsheba. Nah, ada tema atau terminologi utama di sini. Ungkapan atau kata musim semi dalam setahun itu adalah ketika raja-raja berperang. Itu menggambarkan sebuah pola militer timur kuno. Jadi pola militer di kerajaan-kerajaan di Timur Tengah itu, yaitu menaklukkan kerajaan sebelahnya dan membuat kerajaannya lebih besar. Kalau misalnya raja sebelahnya mau taat, dia akan menjadi vasal dan dia tidak akan diserang. Tetapi kalau dia tidak mau, maka itu akan diselesaikan di medan peperangan. Makanya kalau kita ingat, Yesus pernah bercerita tentang raja yang memiliki 10.000 pasukan. Dia mau berperang menghadapi 20.000 pasukan. Dia kan menghitung-hitung, cukup gak ya pasukan saya, aku menang gak ya gitu. Nah, itu kenapa? Karena memang di daerah sana ada musim perangnya. Dan Daud tetap memiliki kampanye dan mengikuti pola tersebut yang dipimpin oleh Yoab. Nah, Daud menginginkan kemenangan. Daud juga fokus kepada Rabah yang merupakan kota capital atau kota besar dari Amon, yang berarti kalau menang atau merebut kota itu adalah sebuah kemenangan strategis. Jadi memang Daud tahu, Yoab tahu, dan mereka itu benar-benar memang menyatakan peperangan yang memang bersifat strategis gitu. Nah, di sini ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama ya,
kedaulatan Tuhan itu dalam memberikan kemenangan itu seringkali terlepas dari kekurangan kita sebagai manusia yang berdosa. Manusia orang percaya itu banyak yang punya mental gini, wah kalau saya berdosa maka saya nanti dihukum oleh Tuhan, jadi saya nggak boleh berdosa supaya saya dapat berkatnya Tuhan. Nah, mental ini nggak tepat gitu. Kenapa? Karena ya kita akan tetap berdosa disengaja atau enggak. Mental kita adalah kita selalu harus siap setia dan sedia untuk bertobat setiap saat gitu. Bukannya kita malah mentalnya takut dosa atau takut melakukan dosa karena takut dihukum. Nah, itu udah nggak benar gitu. Yang kedua, ada juga yang berpikir gini, kebalikannya dari itu, wah kalau gitu, kalau misalnya saya bisa berdosa seenak-enaknya saya kayak Daud gitu ya, enak ya lihat cewek telanjang gitu kan, saya lagi bekerja bagus, bisnis saya bagus, keluarga saya bagus, coba-coba selingkuh deh gitu misalnya. Ya maaf saya pakai kata seperti itu. Hei, hati-hati, kenapa? Belum tentu ditopang Tuhan gitu. Jadi jangan main-main juga dengan dosa. Tetapi kita menempatkan dosa pada tempatnya, yaitu sebuah kegagalan, sebuah target yang meleset, sebuah hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, disengaja atau tidak disengaja, kita harus melawan itu. Tetapi kita juga nggak boleh ketakutan di dalam hidup kita, takut berbuat ini, takut berbuat itu, sehingga pada akhirnya takut dihukum oleh Tuhan, lebih takut hukumannya daripada atau kehilangan berkat gitu ya. Itu juga salah gitu. Yang benar adalah kita paham, kita memerlukan penebusan Kristus, kita pasti nggak sempurna, maka selalu waspada dan sadar diri kalau kita bisa jatuh dalam dosa. Yang kedua, ada sifat yang bersifat korporasi atau bersifat komunitas ya, dari berkat perjanjian Israel di bawah kepemimpinan Daud. Artinya Daud itu memang benar-benar diurapi Tuhan sehingga Israel itu diberkati gitu. Dan ketiga, kesetiaan ilahi pada janji-janji sebelumnya untuk menaklukkan musuh itu memang sebuah janji dan memang ditepati oleh Tuhan. Dan yang keempat, Tuhan itu membiarkan loh di kitab Tawarik itu untuk dosa Daud gak dicatat. Walaupun Tuhan juga adil di 1 Samuel atau di buku yang satunya lagi di kitab yang lain gitu, di paralelnya dia di 2 Samuel 11 maaf gitu ya, itu tetap dicatat juga gitu ya. Tetapi Tuhan itu ya seringkali bekerja seperti itu. Dia seringkali bekerja di dalam keterbatasan kita. Dia bekerja di dalam kekuatan kita. Dia menutupi kesalahan kita, tetapi juga dia juga membuka kesalahan kita gitu. Maka sikap kita harusnya terus sadar bahwa kita tuh perlu penebusan Kristus. Dan janji Tuhan itu gak tergoyahkan meskipun ketidaksempurnaannya si Daud. Apakah artinya Daud tidak perlu bertobat dan tidak ditegur? Oh enggak, nanti ada Nathan ya. Jadi jangan macam-macam sama dosa gitu ya. Nah, apa aplikasi praktis yang bisa kita dapatkan dari sini? Ayat ini menegaskan bahwa kuasa Tuhan itu mengalahkan musuh umat Tuhan. Dan seringkali musuh itu terjadi di dalam peperangan rohani. Sebetulnya Tuhan itu mendorong kita untuk memiliki kepatuhan yang tepat waktu pada panggilannya, sambil memperingatkan diri kepada kemungkinan untuk jatuh. Bagi kita orang-orang Kristen di zaman modern ini, atau zaman postmo, atau lebih tepatnya zaman post-truth ya, ini menantang untuk kita terlibat secara spiritual untuk mengingatkan orang akan, atau teman-teman kita, atau saudara kita, atau teman sekerja kita, atau rekan di kantor, atau teman bisnis kita ya, untuk mengingatkan bahwa Tuhan itu mutlak kita perlu. Penebusan Tuhan itu mutlak kita perlu. Bagian 1 Tawarik ini mengundang kita untuk sebetulnya memeriksa diri kita tentang pertempuran yang kita hadapi dan kejatuhan kita di dalam pertempuran itu, lalu menantang kita sebetulnya untuk bertobat secara halus sekali. Kenapa halus? Karena di sini yang bagus-bagus aja yang ditulis sedangkan di 2 Samuel 11 ayat 1 dituliskan dua-dua sisi dari
Daud. Maka kita bisa melihat di sini ada sebuah makna yang lebih dalam. Saya suka ya dengan makna yang lebih dalam, yaitu adanya motif peperangan musim semi itu kontras dengan pelayanan Kristus yang menentang kekerasan. Bahkan Yesus itu mengatakan, kalau musuhmu itu menampar pipi kirimu, kasihan pipi kananmu untuk ditampar. Kemenangan Yoab itu memang menandakan penaklukan dari kerajaan Amon di Israel. Israelnya menang ya. Tetapi kematian dan kebangkitan Kristus itu mengalahkan dosa secara universal, secara kosmis. Ya. Nah, kalau Daud itu dia enak-enak di atap atas sotoh istana sambil lihat perempuan mandi gitu ya. Nah, kalau Kristus dia justru kebalik. Dia ada di atas kayu salib melihat ketelanjangan dosa kita. Kitanya telanjang karena kita berdosa di hadapan Allah. Dia yang memberikan baju kekudusan kepada kita. Maka kalau kita lihat di sini ada kontras yang luar biasa. Dan kalau kita belajar dari sini, kita akan melihat keindahan Alkitab yang luar biasa. Maka penulis sejarah memang menuliskan hanya bagian kemenangan. Tetapi di balik kemenangan itu ada sebuah paradoks, di mana nanti ada sang tunas Daud, yaitu Kristus, yang dapat mengalahkan maut. Meskipun kegagalan manusia itu banyak, tetapi kematian Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya mengantisipasi kasih karunia di dalam perjanjian baru. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk siang hari ini kami bisa belajar dari ayat yang sangat singkat mengenai catatan daripada Kronikel atau Tawarik 20 ayat 1 yang menekankan atau mencatat hal-hal yang baik saja dari Daud. Tetapi Tuhan di dalam kesetiaannya dalam 2 Samuel 11 itu diceritakan juga bahwa Daud itu juga berdosa. Maka kami menyadari bahwa walaupun kasih karunia menutupi seperti ada dalam 1 Tawarik 20, namun kasih karunia Allah juga menegur dan membawa kita ke dalam pertobatan yang sejati. Tuhan, ajar kami untuk kami senantiasa waspada terhadap diri kami dan terhadap kecenderungan kami untuk tidak berbuat dosa, sehingga kami bukan hanya takut kepada Tuhan karena takut kehilangan berkat, atau takut kepada Tuhan karena takut dihukum, tetapi lebih kami hidup di dalam kasih karunia Allah, sukacita menjalankan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Lindungi kami, lindungi keluarga kami, lindungi apa yang kami kerjakan Tuhan, sehingga semua yang kami kerjakan memuliakan Tuhan. Ampuni dosa kami karena kami membutuhkan kasih karunia Tuhan, membutuhkan penebusan Tuhan setiap hari. Karya penebusan Kristus setiap hari diperbaharui terus-menerus, makin mirip dengan gambar rupa Kristus. Terima kasih Tuhan untuk renungan di pagi hari sampai siang hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.